Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau PUTRI kembali menyelenggarakan talk show virtual. Talk show ini merupakan talk show batch kedua yang diselenggarakan untuk mencari masukan kepada PUTRI yang akan dibahas pada Musyawarah Nasional pada 29 dan 30 Juni 2021 mendatang. Sebelumnya talk show batch pertama telah digelar pada Senin 21 Juni 2021. Pada talk show kali ini yang dimoderatori oleh Sekum DPP Putri Jaya Purnawijaya ini, Putri banyak mendapat masukan dari para narasumber, di antaranya dari Direktur Taman Safari Indonesia Hans Manangsang. Pada kesempatan ini, Hans memaparkan sejumlah usulan untuk mengembalikan kejayaan Putri. Usulan tersebut antara lain membuat strategi pendekatan komunikasi dengan pemerintah. Pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi yang dirasakan saat ini. Karena masih diselimuti pandemi, maka yang dibutuhkan adalah bantuan dari pemerintah. Untuk pemulihan usaha destinasi wisata nasional, kita akan melalui 3 tahapan proses, yaitu tahap survival, tahap recovery, dan tahap future success. Dan untuk mencapai hal ini, saya menggagas 6 strategi unggulan yang dibagi menjadi strategi internal maupun strategi eksternal. Strategi internal antara lain adalah pendekatan dan komunikasi terutama kepada pemerintahan, konsolidasi kekuatan internal Putri, dan strategi peningkatan standar mutu. Untuk eksternal, kita bisa melihat terkait dengan marketing, komunikasi, dan kemitraan, yaitu strategi membangun sarana informasi wisata, strategi kerjasama dengan stakeholder nasional dan internasional, strategi dalam menciptakan destinasi masa depan. Teman-teman, saya lihat untuk mendukung strategi tadi, kita mempunyai program-program yang saya gagas sebagai yang berikut. Untuk strategi pendekatan dan komunikasi, kita harus meningkatkan hubungan dan pendekatan ke pemerintah. Contohnya kita harus bisa menyampaikan permohonan keringanan pajak, adanya vaksinasi tersedia untuk para pelaku pariwisata, penyediaan alat-alat tes misalnya Ginos, menjadikan tempat wisata juga sebagai destinasi vaksinasi. Ya. Kita juga harus mencari terobosan-terobosan yang dibantu oleh pemerintah, misalnya menjadikan destinasi wisata itu adalah work from destination. Jadi kalau kemarin ada work from Bali, work from Lombok, kita bisa juga work from Bandung, work from Lampung, dan tempat-tempat lainnya. Membantu anggota juga mendapat terobosan outdoor hybrid meeting karena sekarang orang menjauhi namanya meeting di dalam indoor. Untuk strategi konsolidasi kekuatan internal Putri, kita bisa melakukan konsolidasi potensi dan kompetensi para anggota, meningkatkan kapasitas SDM maupun sinergi lebih jauh antara seluruh anggota Putri di pusat dan di daerah. Usulan lainnya yang digagas Hans adalah diciptakannya strategi untuk memperkuat potensi dan kompetensi para anggota Putri. Upaya tersebut ditempuh agar anggota-anggota Putri memiliki kemampuan mumpuni dan berkualitas dalam mengembangkan taman-taman rekreasi yang ada di Indonesia. Selain itu, Hans juga mengusulkan agar Putri dapat memperkuat kemitraan yang memudahkan dalam melakukan terobosan, seperti membangun sarana informasi pariwisata yang mudah dan lengkap bagi wisatawan. Apa yang disampaikan Hans diamini oleh narasumber lain, yakni Ketua DPD Putri Sumatera Utara, Syarifuddin Siba. Ia menyebut paparan yang disampaikan Direktur Taman Safari Indonesia itu sudah menjadi modal yang cukup bagi Putri untuk berkembang. Yang terpenting menurut Syarifuddin, Putri untuk tidak berhenti menciptakan inovasi yang tepat sehingga dapat didukung oleh pemerintah. Inovasi yang mendapat dukungan pemerintah, niscaya ke depan hasilnya akan sesuai harapan. Buat taman mandi kecil-kecil, buat macam-macam lah, apalagi sekarang hanya buat sandar-sandaran selfie. Jadi taman rekreasi tidak pernah berhenti. Walaupun COVID, cuman ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah, itu memang ada terasa dan dampaknya. Rekreasi itu kan bisa menenggelamkan stres sebagai ancaman bagi kesehatan orang. Jadi kalau mau sehat ya harus rekreasi. Perang dunia sekalipun terjadi, orang butuh rekreasi. Apalagi COVID. Rekreasi membangun imunitas ternyata. Bisa tubuh kita kuat, sehat, karena pikiran kita tenang. Orang dengan rekreasi itu tubuh bergerak, ringan, tak ada beban kalau berekreasi itu. Makanya taman rekreasi itu menurut saya
itu hidup. Mensano incorpore sano, al jismi salim, akli salim. Dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat. Sebaliknya, jadi rekreasi itu butuh. Makanya kita sebagai pengusaha taman rekreasi betul-betul sangat bersyukur kita yang bergerak di taman rekreasi ini. Besar harapan kita untuk terus hidup dan kita tak boleh berputus asa. Sementara itu, masukan lain datang dari marketing dan PR manager Jatim Park Group Titik S. Arianto. Pada kesempatan ini, Titik mengusulkan agar Putri dapat berperan dalam membuat bubble destination. Di Nusa Tenggara Barat, sudah memberlakukan bubble destination. Usulan lain yang dilontarkan Titik yakni menyamakan persepsi dan mindset sesama anggota Putri untuk bersama-sama bangkit memulihkan sektor pariwisata. Bahwa selama sebelum pandemi, banyak sekali destinasi wisata yang dibuat di berbagai macam daerah, baik wisata buatan maupun wisata alam. Secara nggak langsung tumbuh seperti jamur ya, terutama wisata alam. Karena saat ini mindset orang untuk berwisata lebih ke wisata alam, kemudian baru wisata buatan. Wisata museum yang indoor pun menjadi alternatif destinasi wisata yang lain yang dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, kebijakan ini mungkin bisa disatukan dengan satu misi visi atau ketentuan yang istilahnya sama di bahwa kita harus bangkit bersama-sama, bersaing secara sehat, kemudian menjaga protokol kesehatan dan sebagainya yang menjadi konsep dan mindset atau tagline untuk Putri, bahwa Putri menjadi mother of destination tourism di Indonesia yang menjadi percontohan untuk destinasi wisata lain yang mungkin yang sedang tumbuh, mungkin yang itu bisa kita berikan arahan secara bersama-sama. Memberikan wawasan bahwa destinasi wisata di Indonesia, baik yang tumbuh, yang sudah berkembang, yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi itu betul-betul terarah, ya, positif dan memberikan rasa aman dan nyaman, apalagi saat pandemi. Tim Eljan Media melaporkan.